Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang Ibnu Sina. Yang pertama, yaitu biografi. Nama lengkap Abu Ali Abu Asai Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali dan Ibnu Sina. Ia dilahirkan di desa Asyana, dekat Bukhara, Transjordan atau di Persia Utara pada tahun 377 Hijrah 8 sampai 980 Masehi. Ayah berasal dari kota Balak, kemudian dipindah ke Bakar pada masa Raja Ibnu Mansur dan diangkat oleh raja sebagai penguasaan di Karamasiyah, satu wilayah dari kota Bukhara. Di kota ini, ayahnya meninggal mesra dan mendapatkan 3 orang anak, yaitu Ali, Usaid, Ibnu Sina, dan Muhammad. Pada masa muda ia terakhir pada aliran Syariah, Islahiyah, dan aliran Kebatian. Ia banyak mendengarkan percakapan antara tokoh-tokoh kedua aliran tersebut dengan ayahnya dan kakaknya. Mereka berdiskusi mengenai soal-soal akal pikiran dan kewajiban menurut cara mereka. Tetapi sebagaimana dikatakan sendiri bahwa biologi ia tidak dapat menerima aliran-aliran tersebut dan menjauhinya. Hal itu muncul kemandirian berpikir Ibnu Sina dan mengikuti Bashar Sunnah maupun Bashar Syariah. Ia muncul dengan bahasa sendiri, yakni bahasa Sinawi. Jadi amat sukar mendapatkan keterangan yang pasti tentang cokar mazhab dan dikembangkan apakah cenderung Syariah atau cenderung Sunnah tanpa Ibnu Sina. Baik, Langsung saja, pada akhirnya ia menjadi guru filsafat dan doktoran ISPA dan meninggal Amsar pada tahun 428 Hijriah sampai 1037 Masehi. Dalam usia 57 tahun, diberitakan penyakit perut atau disebut dengan MAC yang membawa kematian sebagai dampak dari kerja kerasnya untuk urusan negara dan Ibnu pengetahuan atau disebut dengan negara dan ilmu pengetahuan. Pada waktu siang ia bekerja malam, ia membaca dan menulis sehingga larut malam. Bulan-bulan terakhir kehidupan ia berpakaian putih, menjadarkan hartanya kepada fakir miskin dan mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Filsafat Islam mencapai puncak kemandirian pada zaman hidupnya Syariah Al-Rasyid Al-Usaid bin Abdullah Ibnu Sina. Ia pelola masa Islam paling banyak, menulis buku ilmiah sampai soal-soal yang bersifat cabang ranting. Para filsafat Islam yang didatang sesuai dengan mencapai kemajuan berarti malah sebagai besar, dan mereka itu hanya mengurangkan buku-buku yang ditulis oleh Ibnu Sina. Langsung saja Ketika pindahan ke Bukhara, ia dipanggil oleh Sultan Nur Mansur untuk mengobati penyakitnya, dan tertanya ia berhasil menyebut kejadian merupakan awal mula hubungan kesempatan kepada memeriksa ribuan buku yang tersimpan di dalam perpustakaan. Dengan kekuatan daya ingat dan luas bisa dapat menguasai ini sebagai besar buku-buku tersebut. Langsung kedua, karyanya. Pada usia 20 tahun ia telah menghasilkan karya-karyanya cemerlang, dan ia heran kalau ia menghasilkan 267 karangan. Keseburukan hasil karya ini disebabkan karena beberapa faktor, kualitas karya dan terlibatannya dalam praktik kedokteran, mengajar, politik, semua menunjuk tingkat kemajuan yang luas. Langsung saja, ada sehingga tidak banyak lagi kesulitan yang dihadapi, terutama dalam soal-soal yang kecil. Karangan-karangan Ibnu Sina Al-Syariah. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting, yang terbesar dari ilmu Ibnu Sina.
dan terdiri 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika atau disebut ketuhanan. Buku tersebut mempunyai beberapa naskah yang tersebut di berbagai perpustakaan dan barat dan timur. Bagian ketuhanan dan fisika pernah dicetak dengan cetakan batu atau disebut dengan di Teheran. Pada tahun 1956 Masehi, Lembaga Keilmuan Czechoslovakia di Praha menerbitkan pasal ke-6 dari bagian fisika yang khusus mengenai ilmu jiwa. Dengan terjemahan ke dalam bahasa Perancis di bawah asulan Jehan Facur bagi logika terbitkan di Kairo pada tahun 1954 Masehi dengan nama-nama Al-Burhan di bawah asuhan Dr. Abdurrahman Badawi. Langsung saja. Yang kedua, An-Najak. Latinnya lasus atau disebut dengan penyelamat. Keringkasan dari Al-Sifat dan pernah diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Kinok dalam Ibnu Kedokteran pada tahun 1593 Masehi, di Roman pada tahun 1331 Masehi di Mesir. Al-Isra yang ketiga, Al-Isra wal Tabina atau disebut Isra dan peringatan mengenai logika dari hikmah. Buku ini adalah buku yang terakhir dalam yang paling baik dan pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 dan sebagai diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Kemudian diterbitkan dari Kairo pada tahun 1947 di bawah asuhan Dr. Sulaiman Dunia. Yang keempat, Al-Hikmah atau disebut Al-Sirkiyah. Buku ini banyak dibicarakan orang karena tidak jelas maksudnya judul buku dan naskah-naskahnya yang masih ada membuat bagi logika. Ada yang mengatakan bahwa isi buku tersebut mengenai tasawuf, tetapi muncul Carlos Nilon berisi filsafat timur sebagai imbangan dari filsafat barat. 5. Al-Qur'an atau Corona, Al-Qanon atau Canon of Old Medicare. Menurut penyebutan bahwa orang-orang barat, buku ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan pernah menjadi buku standar untuk universitas Eropa sampai akhir abad ke-17 Masehi. Di India tahun 1323 Hijriah, risalah-risalah lain yang banyak jumlah dalam lapangan filsafat, etika, logika, dan psikologi. 6. Hidayah al-Rasid al-Amir. 7. Risalah fil Aklaman al-Nas'ar al-Antahigiyah. 8. Al-Tihir al-Isyrikiyah disebut logika timur. Filsafat ilmu simah. Yang pertama yaitu metafisika. Dalam masalah metafisika, Ibnu Sina sebagai salah seorang filsuf eksistensi dan pemahaman dengan Aristoteles. Dia mendefinisikan bahwa metafisika itu adalah pengetahuan tentang segala yang ada sebagaimana adanya dan sejauh yang dapat diketahui oleh manusia. Yang kedua, yaitu ada 3 tingkatan pendapatan ilmu mulai ada reste sendiri sebagai berikut. Yang pertama, wajib al-ujub. Esensi yang mentis mempunyai wujud. Di sini esensi tidak dapat dipisahkan dari wujud. Keduanya sama dan satu. Esensi ini tidak dimulai dari tidak ada kemudian berwujud, tetapi ia wajib dan mesti berwujud selama-lamanya. Mungkin yang kedua yaitu mungkin al-wujud. Esensi yang boleh mempunyai wujud dan boleh tidak juga berwujud. Dengan istilah lain, jika dia diandaikan tidak ada atau diadaikan, maka tidak mustahil, yakni boleh juga tidak ada. Yang B yaitu jiwa. Menurut Ibnu Sina, munculnya jiwa atau nyawa
atau disebut dengan vital principle sebagai daya adijasmani berawal dari persenyawaan elemen-elemen primer kehidupan di bawah pengaruh benda-benda langit. Yang pertama kali muncul adalah jiwa nabati, diikuti oleh jiwa hewani dan diakhiri oleh jiwa manusiawi. Jiwa nabati difungsikan sebagai dasar pertumbuhan dan produksi jiwa hewani sebagai dasar gerak atau disebut dengan kehendak, dan penangkaran terdapat rangsangan-rangsangan vertikal dan jiwa manusiawi sebagai dasar pertimbangan dan pertumbuhan terhadap hal-hal yang manifest. Ibnu Sina lantas memberikan definisi umum tentang jiwa mengenai kata-kata Aristoteles sebagai kesempurnaan pertama dari benda organik yang alami, sebagai daya cerah terhadap hal-hal yang vertikal dan bergerak sesuai dengan kehendaknya. Ada 3 dalil perbuktian yang dikemukakan oleh Ibnu Sina tentang substansi jiwa tersebut. Yang pertama, saat manusia merenungkan dirinya, pada waktu itu secara sadar ia mengenai bahwa dirinya ada selama hidupnya. Yang kedua, bila seorang menghadapi suatu persoalan secara serius, ia akan menumpukan segenap perhatiannya pada persoalan tersebut. Pada waktu itu ia merasa dirinya bebas dari rangka sehingga ia berani berkata saya akan berbuat begini tanpa merasa terikat dengan raga. C. Manusia mampu menghimpuk secara sadar akan aktivitas fisik organisme yang dilakukan tanpa kesulitan. Mengenai terhadap aktivitas fisik menjadi bukti bahwa jiwa berbeda dari fisik. Untuk pembuktian daya jiwa, Ibnu Sina menghancurkan beberapa argumen, yaitu argumen psikofisik, argumen aku dan kesantuan fenomena psikologis, argumen kontinuitas, argumen manusia terbang di udara. Jiwa manusia lain dan segala apa yang terhadap di bawah bulan memajan dari akal 10. Sebagai Aristoteles, Ibnu Sina membagi jiwa dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan dengan daya-daya makanan, tumbuhan dan perkembangan biak. 2. Jiwa binatang dengan daya. Yang pertama yaitu gerak, yang kedua yaitu menangkap. Yang ketiga, jiwa manusia dengan 2 daya. Yang pertama yaitu perantis dalam hubungan adalah dengan badan. Yang kedua teoritis yang berhubungan adalah dengan hal yang abstrak. Langsung ke kenabian. Tanpa misteri ia apabila jiwa sudah ketak berhingga menjalin hubungan dengan intelijen aktif sehingga lagi perlu menjalin proses akseleratif untuk mendapatkan hal-hal universal. Tetapi cukup dengan intuisi. Ibnu Sina mengimbahkan tahap ini sebagai tahap profesel atau tahap berfungsi nalar suci. Langsung saja tasawuf. Mengenai tasawuf, menurut Ibnu Sina tidak dimulai dengan suhud, beribadah dan meninggalkan keduniaan sebagai yang dilakukan orang-orang sufi sebelumnya. Ia memulai tasawufnya dengan hakal yang dibantu oleh bati. Dengan kebersihan hati dan pancaran akal melalui akan menerima ma'rifah dari akal fal. Hukum sebab musabah. Ibnu Sina menggambarkan sebab atau wakil dimulai dengan sebab ini mutakallimu dengan bahwa penciptaan alam adalah sebagai akibat dari atau hasil dari Tuhan yang bertindak sebagai pencipta. Pendapat ini digunakan berbagai istilah dalam bahasa Arab, artinya sama dengan penciptaan, penghasilan, perbuatan, pekerjaan, pembawaan kepada wujud dan lain-lain. Seperti arsitek, sebelum arsitek membuat rumah itu tidak ada. Kalau rumah itu sudah ada, berarti rumah itu sudah tidak membutuhkan lagi wakil atau sebab untuk ada. Penciptaan alam oleh Tuhan beberapa dengan perbuatan buat rumah al-arsitek. Yang pertama yaitu rumah.
kalau sudah dibangun ia tidak perlu lagi wakil, sedangkan alam selamanya perlu wakil. Sesudah dia diciptakan ia butuh terus kepada Tuhan. Yang kedua, wakil atau B, wakil adalah dalam waktunya mendahulukan dari rumah itu, dengan perkataan lain, sebab mendahulukan perbuatan dalam segala perbuatan yang terjadi dalam Tuhan adalah sebab yang esensi, dan alam tidak perlu didahului oleh waktu. Dengan kata lain, Ibnu Sina memandang antara sebab dengan akibat, walaupun bagaimana sebab dan datang juga disebab. Selanjutnya, yaitu Tuhan Maha Mengatur dan Maha Tahu. Diterangkan dalam kitab Al-Isra, Maha Tahu adalah perwakilan dari undan alam semesta dalam pengetahuan abadi dalam suatu waktu tertentu. Undangan pelimpahan Tuhan dalam bentuk hierarki dan kehususan adalah dengan melimpahkan Rosyanil. Keterangan tersebut menyebabkan orang dapat melihat bagaimana Ibnu Sina menguraikan tentang sifat Maha Tuhan, sifat Maha Tuhan dan mengenai baik dan buruk. Orang akan merasa pesimis dalam memberikan uraian bahwa antara baik dan buruk, baiklah yang akan menang. Tuhan mengendaki baik, oleh karena itu ia menyempurnakan wujudnya makhluk adalah baik, yang kesempurnaan makhluknya itu adalah terhadap dalam segala makhluk. Langsung, pandangan tentang akal. Menurut Ibnu Sina, akal merupakan suatu kekuatan yang terdapat dalam jiwa. Ada dua macam akal, yaitu akal manusia dan akal aktif. Semua pemikiran yang muncul dari manusia sendiri untuk mencari kebenaran disebut akal manusia. Sedangkan akal aktif adalah semua pemikiran manusia yang mendapat ke dalam akal manusia dan limpahan ketuhanan. Ibnu Sina juga terkenal dengan rumusan, yaitu akal atau pemikiran membawa alam semesta ini ke dalam bentuk-bentuk rumusan. Ibnu Sina diambil oleh seorang pendeta Dominican, Albertus Magnus, pada tahun 1206 sampai 1280 yang dikemukakan di dunia barat. Pengaruh filsafat Ibnu Sina. Yang pertama, banyak sekali pengaruh yang ditemukan oleh pemikiran Ibnu Sina. Di antaranya, pertama, beliau menetapkan pemikiran kaum sufi ortodoks dengan tidak meninggalkan keduniaan sehingga melahirkan kaum sufi modern. Kedua, hasil karya beliau dijadikan standar kurikulum di universitas Eropa. Ketiga, dalam bidang pendidikan Muhammad Yunus mengatakan bahwa Ibnu Sina menghancurkan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni tenang, tidak bermuka masam, tidak merolak-olok di hadapan murid dan sopan santun. Langsung saja sebagai kesimpulan, Ibnu Sina pada tahun 1980 sampai 1037 dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter. Kelahiran filsafat sekarang sudah menjadi Ibnu Obrixistan. Beliau juga seorang penulis dan produktif, di mana sebagian besar karyanya adalah tentang filsafat dan pengobatan. Di antara karya dari Ibnu Sina yang terpenting adalah yang pertama, yaitu Al-Sifat, latinnya sanatio, yang disebut penyembuhan. Yang kedua, Al-Najab, latinnya saluk, yaitu disebut penyelamatan. Keringat dari Al-Safiyah. Yang ketiga, Al-Syarah wal Tabiha, yaitu isra dengan peringatan atau mengenai logika dan hikmah. Yang keempat, Al-Ghanub fil Hatti Ansirkofildi medis, dan setelah diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi buku pedoman pada universitas di Eropa pada sampai abad 1511. Al-Hikmah di Arudiyah. Yang keenam, yaitu Hidayah Al-Rasik Al-Marik. Yang ketujuh, Risal fil Al-Kalam Al-Nafa Al-Nahriyah.
Yang 8, al-mantin al-masyriqi atau disebut logika timur. Ibnu Sina juga mengemukakan pemikiran tentang filsafat antara lain, yaitu filsafat filsafat metafisika, filsafat jiwa, filsafat kenabian, filsafat tasawuf, hukum sebab musabah, Tuhan Maha mengetahui dan Maha tahu, serta pandangan hidup tentang akal. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq was hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.